Halo semua dan selamat datang kembali ke kuliah online Sosiologi Pertanian bersama saya Angga Dwi Artama. Di pertemuan yang lalu kita bicara tentang 3 narasi besar di dalam sosiologi dan bagaimana kita bisa menggunakan narasi-narasi itu untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat pertanian. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian bayangkan atau isu-isu apa yang menurut kalian penting ketika kita berbicara tentang masyarakat pertanian? Nanti kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ya. Tapi mungkin sebagian dari kalian akan berpikir tentang masyarakat pedesaan, tentang romantisme pedesaan di mana ikatan keluarga masih kuat dan ikatan sosial ini mendorong terjadinya aktivitas pertanian yang lebih baik. Atau di antara kalian juga mungkin akan bicara tentang teknologi, tentang bagaimana kita bisa menerapkan teknologi yang lebih efektif dan efisien untuk petani supaya hidup mereka lebih sejahtera. Kalau kita berpikir lebih kritis, mungkin kita akan juga bisa bicara tentang kesenjangan sosial yang muncul di masyarakat pertanian, atau tentang reforma agraria, atau tentang komoditisasi pertanian. Atau mungkin kalian juga bisa bicara tentang pertanian dalam konteks yang lebih luas, tentang bagaimana pertanian tidak hanya terjadi di level lahan di pedesaan, tapi juga tentang bagaimana pangan itu dibawa sampai ke atas meja kalian dan berbagai dinamika yang terjadi di antaranya. Isu-isu yang tadi dibahas itu dikaji lebih dalam di dalam sosiologi pertanian melalui berbagai perspektif. Saya ingin coba angkat satu buku yang ditulis oleh Frederick Battle yang berjudul The Sociology of Agriculture, yang bercerita tentang sejarah perkembangan sosiologi pertanian dari sejak abad ke-20 sampai tahun 90-an. Di bukunya, Frederick Battle cerita bahwa di awal sosiologi pertanian, di tahun 1900-an, banyak diskusi diangkat tentang komunitas, tentang ikatan-ikatan sosial yang terbangun di masyarakat. Tapi yang menarik, di tahun 1930-an sampai 40-an ketika terjadi revolusi hijau, orientasinya berubah. Sosiolog di pertanian kemudian berbicara lebih banyak tentang individu, tentang bagaimana petani mengadopsi teknologi, sehingga yang berkembang akhirnya teori-teori seperti difusi inovasi, di mana bisa dibedakan petani mana yang menjadi champion dan petani mana yang tertinggal di belakang. Baru akhirnya di tahun 60-an 70-an terasalah dampak negatif dari revolusi hijau. Baik itu terkait dengan kerusakan lingkungan, tapi juga tentang kesenjangan sosial yang semakin terbangun di masyarakat dan tentang komoditisasi pertanian. Sehingga tahun 60-an 70-an orientasi sosiologi pertanian kembali berubah. Di era ini terjadi apa yang namanya kelahiran kembali Marxisme atau neo-Marxis. Sehingga pendekatan struktural konflik mewarnai sosiologi pertanian di era ini. Isu-isu yang dibahas tentu kaitannya dengan konflik, dengan kesenjangan ekonomi, dengan reforma agraria, dan sebagainya. Tahun 80-an, 90-an, isu ini semakin mengerucut karena masyarakat pertanian semakin terhubung dengan masyarakat global, khususnya di Amerika Serikat. Muncullah konsep-konsep seperti industrialisasi pertanian, komodifikasi, tentang bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional muncul yang menghubungkan sektor hulu dan sektor hilir. Penguasaan ini yang kita sebut dengan integrasi vertikal, sampai ke arah perdagangan bebas dan neoliberalisme pertanian. Michael Carolan di dalam bukunya berbicara tentang sosiologi pangan dan pertanian, karena sektor hulu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari sektor hilir dari aktivitas pertanian. Selain berbicara tentang dominasi dari perusahaan multinasional dan pertanian-pertanian skala besar, Michael Carolan juga mengangkat tentang ruang-ruang alternatif yang dibangun oleh masyarakat untuk mengatasi atau mengcounter hegemoni itu. Kita bicara tentang pertanian organik, tentang permakultur, tentang biodinamik, tentang perdagangan berkeadilan atau fair trade, tentang slow food movement, atau tentang konsep-konsep pangan lokal seperti farmers market dan community supported agriculture. Semua narasi itu tentang perspektif tentang sosiologi pertanian berkembang mengikuti dengan perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan isu-isu yang butuh diangkat di saat perkembangan itu. Jadi
sosiologi pertanian itu diwarnai dengan apa yang dianggap penting pada masanya tentang masyarakat pertanian. Bagaimana dengan perkembangan sosiologi pertanian di Indonesia dan bagaimana dengan isu yang berkembang di Indonesia yang butuh diangkat, kita bisa diskusi lebih dalam. Tapi mungkin yang perlu saya tekankan adalah bahwa untuk bisa memahami dinamika itu secara lebih mendalam, kita perlu juga memahami tentang konsep-konsep dasar di dalam sosiologi. Tentang apa itu interaksi, peran sosial, kelembagaan sosial, dan bagaimana stratifikasi sosial dan transformasi sosial itu terbangun. Jadi, bahan-bahan itu akan kita bahas lebih dalam di materi-materi selanjutnya. So, stay tune di Sosiologi Pertanian Online.